Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Akhirat, apakah sahabat tahu bahwa dalam nubuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanda akhir zaman nanti akan ada bangsa Rum yang bersekutu dengan umat Islam? Apakah bangsa Rom itu adalah negara Rusia? Bangsa Rum adalah suatu bangsa yang dinubuatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman yang akan bersekutu dengan umat Islam. Lalu benarkah negara Rusia ini merupakan bangsa Rum yang dinubuatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat pemberitahuan video terbaru dari Project Akhirat. Hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan besar yang dikaitkan dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman tentang bangsa Rum. Sebagaimana nubuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh sampai meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai dalam keadaan aman, di mana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi musuh. Istilah Rum sendiri bagi orang Arab sudah dikenal sejak abad ke-4 Masehi karena tertulis dalam prasasti Namara. Maksud Rum dalam prasasti tersebut juga sama dengan Rum yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, di mana istilah Rum bagi orang Arab dan dalam Al-Quran itu sama-sama dipahami untuk menyebut Kekaisaran Romawi Timur. Perlu sahabat tahu, Kekaisaran Romawi itu dulu ada dua. Pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia. Dan kedua, Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Namun, Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Sehingga sudah jelas, istilah Rum ini bukan untuk Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur juga terkenal dengan Kekaisaran Bizantium, yang sekarang menjadi Turki setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi, istilah Rum ini sangat lekat dengan aspek geografis dan politis. Namun yang menjadi masalah adalah hadis di atas tentang bangsa Rum agak kontradiksi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang. Kontradiksi di sini maksudnya, dalam hadis tersebut bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan damai, dan Rum dalam hadis dimaksudkan bagi non-muslim. Kalau merujuk kepada eksistensi politik Romawi Timur, maka itu sudah punah. Dan jika merujuk pada eksistensi geografis pun, saat ini wilayah tersebut sudah sekaligus menjadi wilayah umat muslim. Sehingga, kata Rum yang dimaksud tidak hanya merujuk pada aspek geografis dan politis saja, akan tetapi juga mengaitkan pada aspek agama juga. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa bangsa Rum ini adalah penganut agama Salibiyah. Kekaisaran Romawi Timur secara agama mereka memang identik dengan kekristenan. Kaisar pertama Bizantium merupakan Konstantinus Agung yang memisahkan diri dengan Romawi Barat. Konstantinus Agung juga merupakan kaisar pertama yang memeluk Kristen. Dan kekristenan di Bizantium terkenal dengan gereja Ortodoks Timur. Akan tetapi, masalahnya lagi bahwa bangsa Rum yang dimaksud hadis Rasulullah adalah mereka yang memiliki kekuasaan politik. Sedangkan uskup kawasan gereja Ortodoks Timur saat ini seperti di Turki itu berada di bawah kekuasaan politik umat muslim. Sehingga
jemaah gereja Ortodoks Timur ini tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu, bangsa Rum yang dimaksud adalah jemaat gereja Ortodoks Timur di wilayah lain yang memiliki kekuatan dalam berperang. Diketahui, mayoritas penganut gereja Ortodoks Timur berada di kawasan Balkan dan Rusia, seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Sehingga inilah beberapa negara yang eksistensinya gereja Ortodoks Timurnya itu dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristenan Rum. Perlu sahabat tahu juga, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh ke tangan umat muslim, kemudian gereja Ortodoks Timur mendesak agar didirikan pusat kekristenan lagi. Dalam hal ini, mereka memilih Moskow, yakni di Rusia, dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Sehingga melihat data-data tersebut, bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rum, karena secara politik dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rum atau Romawi Timur. Sahabat Project Akhirat, itulah sepenggal kisah mengenai bangsa Rum. Dan siapa bangsa Rum itu? Apakah benar bangsa Rum itu merujuk ke negara Rusia? Sahabat Project Akhirat, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan sebuah hadis. Karena jika kita salah menafsirkan akan berakibat fatal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.